Melihat ekspresi ketiga apoteker, Li Lianjun tahu segalanya di dalam hatinya. Cenger, tolong buat ketiga orang ini bahagia. Mereka berani datang ke keluarga Ji kita untuk menyakiti orang. Aku akan membuat mereka sengsara. Ji Lianjun berkata dengan wajah yang sangat marah. Oke, Ji Cheng mengangguk, lalu memanggil orang untuk menangkap ketiga apoteker itu. Apoteker itu tidak punya kekuatan, jadi dia ditundukkan bahkan tanpa melawan. Pada saat ini, ketiga apoteker itu benar-benar panik. Mereka segera melihat ke arah Ji Lianying dan berkata, Tuan JR, tolong kami, Tuan JR, tolong bantu kami. Petik 2. Ji Lianying memandang ketiga apoteker itu dengan wajah yang sangat jelek dan berkata, kalian bertiga bajingan, beraninya kamu. Kamu menyakiti ayahku, dan kamu masih ingin aku menyelamatkanmu, itu hanya angan-angan. Keluarkan mereka bertiga dan biarkan menghilang. Tuan JR, kamu tidak bisa melakukan ini. Seorang apoteker berjuang mati-matian dan berteriak keras. Lian meraung. Namun sebelum dia selesai berbicara, Ji Lianying tiba-tiba melambaikan tangannya, dan nafas langsung menembus obat tersebut. Pada akhirnya, apoteker tersebut bahkan tidak menyelesaikan kata-katanya, dan dia baru saja meninggal. Melihat temannya telah meninggal, dua apoteker yang tersisa tertegun, dan kemudian menghadap Ji Lianying dengan wajah marah. Dia menulis, kamu orang yang kejam, kamu bertanggung jawab atas semua hal yang kami lakukan, dan sekarang kamu sebenarnya. Wajah Ji Lianying berubah drastis, dan dia segera melambaikan kedua telapak tangannya, memukul dua apoteker yang tersisa. Mati, tanda seru. Melihat Ji Lianying memukuli tiga apoteker sampai mati, wajah Ji Lianjun menjadi sangat jelek. Saudaraku, jangan dengarkan omong kosong orang-orang ini. Mereka hanya berbicara omong kosong. Meskipun saya membawa ketiga orang ini, saya tidak tahu bagaimana mereka mendiagnosis dan merawat mereka. Saya tidak tahu keterampilan medis apapun. Ji Lianying buru-buru mengikuti kakak laki-lakinya untuk menjelaskan. Meski dengan sepenuh hati ingin menggantikan Ji Lianjun dan mengambil posisi kepala keluarga, sekarang bukan saat yang tepat. Dia harus menanggungnya. Ji Lianjun memandang Ji Lianying, amarahnya sudah membara, ia tidak menyangka adiknya berani melakukan sesuatu untuk membunuh ayahnya. Hanya saja Ji Lianjun belum bisa berbuat apa-apa, setidaknya di depan ayahnya. Tuan Chen, saya hanya bercanda. Saya ingin tahu apakah Anda benar-benar dapat menyembuhkan penyakit ayah saya. Setelah Chen Ping mengungkap ketiga apoteker tersebut, sikap Li Lianjun terhadap Chen Ping juga banyak berubah. Variasi. Tuan Ji, jangan khawatir. Karena saya berani mengatakannya, pasti tidak ada masalah. Hanya saja ramuan yang saya butuhkan sulit ditemukan. Chen Ping berkata dengan percaya diri. Jangan khawatir, Tuan Chen, ada klinik medis di Kota Kuning dan Biru kita, dan ada ahli pengobatan yang bertanggung jawab. Dia memiliki semua jenis bahan obat di sana, kata Ji Lianjun. Chen Ping mengangguk, lalu menulis resep dan menyerahkannya kepada Ji Lianjun. Ji Lianjun mengambil resep tersebut dan melihatnya, lalu memberikannya kepada Ji Cheng dan berkata, Cenger, harap segera ikuti instruksinya. Resep, pergi dan dapatkan obatnya sendiri. Iya, Ji Cheng mengambil resepnya dan pergi. Lianying, ayah tidak ada urusan sekarang. Tolong bawa orang-orang itu pergi dan biarkan ayah diam sebentar. Ji Lianjun berkata pada Ji Lianying. Oke. Ji Lianying tidak berani berkata apa-apa dan langsung pergi bersama anak-anaknya. Tepat setelah Ji Lianying dan yang lainnya pergi, Ji Lianjun memandang Ji Yundao dan berkata, Xianefu, kamu bisa memperhatikan kakekmu baik-baik sekarang. Ji Yun mengangguk, lalu menjatuhkan dirinya ke tempat tidur, dengan air mata mengalir tak terkendali. Orang tua yang terbaring di tempat tidur itu sepertinya merasakan sesuatu, dan dia membuka matanya dengan paksa, dan hanya dia membukanya sejenak, menatap Ji Yun, dan menutupnya lagi. Karena lelaki tua dari keluarga Ji terlalu lemah saat ini, jika bukan karena Chen Ping. Lelaki tua dari keluarga Ji mungkin tidak bisa menolak hari ini. Keponakan yang baik, biarkan kakekmu beristirahat. Ji Lianjun menarik Ji Yun, lalu berkata kepada kedua putrinya, Mei Yan, Mei Ling, kalian berdua ajak saudara keenammu dan yang lainnya untuk beristirahat, tidak ada lagi omong kosong kali ini. Ayah, jangan khawatir, kami tidak akan melakukannya lagi, kata Ji Mei Yan dengan malu.
Li Meiyan dan Ji Meiling membawa Ji Yun dan yang lainnya keluar dari kamar lelaki tua itu. Namun saat dia berjalan menuju halaman depan, dia tiba-tiba dihentikan oleh Ji Meizhen. Ji Meizhen terlihat memegang pedang panjang di tangannya, dan berkata kepada Ji Meiyan dengan agresif, "Kamu Jalang, apakah kamu berani bersaing denganku?" Ketika Ji Meiyan dimarahi, dia langsung menjadi marah. Dia menunjuk ke arah Ji Meizhen dan berkata, "Kamu adalah sesuatu yang dibuat oleh ribuan orang, dan kamu masih berani menulis tentang aku. Bandingkan saja, aku harus mengalahkanmu hari ini." "Kak, abaikan dia. Jika kamu membandingkannya dengan dia, ayah pasti akan menyalahkanmu jika dia mengetahuinya." Ji Meiling menarik Ji Meiyan dan berkata, "Kak, tinggalkan aku sendiri, aku akan menghajar orang ini hari ini." Ji Meiyan mengambil posisi. Melihat Ji Meiyan mengikuti Ji Meizhen seperti itu mungkin bukan pertama kalinya dia mencoba bertarung. Ji Meiyan menamparkan pinggangnya, dan pedang lembut muncul dari pinggangnya dalam sekejap. Dan Ji Meizhen juga menghunus pedangnya sambil menangis. Saat Chen Ping melihat pedang di tangan Ji Meizhen, alisnya langsung berkerut. "Tuan Chen, ada apa?" Ji Yun di samping melihat ini dan bertanya dengan suara rendah. Pedang di tangan Ji Meizhen memiliki energi iblis di atasnya. "Itu mungkin pedang iblis. Sebaiknya aku bertanya pada anak sulungmu adikku, berhati-hatilah." Chen Ping berkata pada Ji Yun. Melihat hal tersebut, Ji Yun buru-buru melangkah ke depan dan berkata kepada Ji Meiyan, "Kakak, jika kamu bersaing dengan lawannya, perhatikan pedang di tangannya." "Pedangnya aneh." "Apa yang aneh?" Ji Meiyan bertanya. "Ini." Yun ragu-ragu sejenak. "Jangan khawatir. Aku hanya seorang jenderal yang kalah. Tidak peduli jenis pedangnya, itu tidak sebanding dengan pedang lembutku." Li Meiyan penuh percaya diri, lalu dia mengayunkan pedang di tangannya dan bergerak ke arah Ji Meizhen seperti ular berbisa. Dan pergi. Ji Meizhen juga bergegas keluar, dan mereka berdua langsung bertarung. Kekuatan kedua orang ini terbilang setara, namun terlihat dari kekuatan Ji Meiyan sedikit lebih baik, dan Ruan Jian memang tidak terduga, jadi Ji Meiyan untuk sementara lebih unggul. Untuk sesaat, cahaya pedang bersinar di langit dan kekuatan spiritual meraung. "Kakak kedua, apakah mereka berdua selalu bertengkar seperti ini?" Ji Yun bertanya pada Ji Meiling di sampingnya. "Kami bertarung 8 kali dalam 10 hari, tapi kakak perempuan tertua selalu menang." Ji Meizhen ini sama sekali bukan tandingan kakak perempuan tertua. "Jangan khawatir," Ji Meiling berkata sambil tersenyum. "Nona Ji, pernahkah Anda melihat pedang panjang di tangan Ji Meizhen?" Chen Ping bertanya pada Ji Meiling. Ji Meiling menggelengkan kepalanya, "Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Orang ini sering mengganti pedang di tangannya, setiap saat. Dikatakan bahwa itu semacam senjata ajaib, tapi setelah dikalahkan oleh kakak perempuan tertua, itu akan diganti lagi." Chen Ping mengangguk, tidak berkata apa-apa, tapi sudah punya ide di benaknya. Pada saat ini, Ji Meizhen mulai merasa sedikit frustrasi dan terus mundur. Ji Meiyan menyeringai di sudut mulutnya dan berkata, "Jenderalku yang kalah tidak sama hari ini." Tepat ketika Ji Meiyan berdiri dengan pedangnya, lampu merah tiba-tiba menyala di mata Ji Meizhen, dan kemudian pedang panjang di tangannya mulai memancarkan ribuan cahaya pedang, menuju ke arah Ji Meiyan seperti badai yang dahsyat. Ji Meiyan melangkah mundur, dan pedang lembut di tangannya bergetar sedikit di udara, mengeluarkan suara mendengung. Mengeluarkan suara, lalu melambaikan bunga pedang. Cahaya pedang dan bunga pedang bertabrakan, memancarkan cahaya terang. Pada saat ini, pedang panjang di tangan Ji Meizhen sepertinya memiliki kesadaran, dan semburan kabut hitam memancar secara langsung, membungkus pedang panjang itu, dan roh pedang keluar dari pedang panjang itu. Li Meiyan belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dia tertegun sejenak, dan roh pedang secara otomatis mengayunkan pedang panjangnya dan mendatangi Ji Meiyan untuk membunuh. "Apa ini?" Mata Ji Meiyan penuh ketakutan, melihat pedang panjang yang terbungkus kabut hitam, otomatis menyerang ke arahnya. "Ayo!" Dia tiba-tiba menjadi pucat. Kakak Cui Meiling tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat ini. Ketika Chen Ping melihat ini, dia segera menggunakan cambuk ajaib, menyerahkannya langsung kepada Ji Yun, lalu mengedipkan mata ke Ji Yun. Ji Yun langsung mengerti dan langsung berteriak, "Kakak, gunakan cambuk ini untuk menyerang." Ji Yun melemparkan serangan sihir langsung ke arah Ruo Ji Meiyan.
Li Meiyan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dia menangkap iblis itu di tangannya. Senjata penari iblis mulai bergetar di tangannya, dan pedang panjang yang terbungkus kabut hitam segera berhenti dan tidak menyerang ke depan. Bahkan iblis sungguhan pun akan takut melihat cahaya yang menarik iblis ini, apalagi pedang iblis. Melihat pedang panjangnya tiba-tiba berhenti dan tidak menyerang, Ji Meizen tertegun, lalu mencoba yang terbaik. Aktifkan kesadaran spiritual Anda untuk membuat roh iblis dalam pedang menyerang. Sayang sekali alih-alih menyerang, roh iblis itu berbalik dan lari. Ji Meizen meraih pedangnya dan mencoba mengendalikannya, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Pedang itu mulai melarikan diri seolah-olah itu gila. Ketika Ji Meizen melihat ini, dia juga sedikit bodoh. Dia tidak mengerti mengapa pedang panjang itu berbalik dan lari. Namun, Ji Meizen tidak berniat melepaskan Ji Meizen. Dia melompat dan bergegas ke depan, melambai cambuk ajaib di tangannya dan mencambuk baru saja dia sapi. Dengan suara cambuk yang jelas, pedang panjang itu jatuh, dan roh iblis di pedang panjang itu melayang ke udara. Bangun dan ingin melarikan diri. Ketika Chen Ping melihat ini, dia segera bergoyang dan mengejarnya, pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan sinar cahaya dan kekuatan hisap yang besar, menyedot roh iblis langsung ke dalamnya. Roh iblis ini juga merupakan sejenis roh pedang, jadi ketika dihirup ke dalam pedang pembunuh naga, ia dapat membuat pedang-pedang pembunuh naga menjadi pedang. Ling Zhongli pulih lebih cepat. Tanpa pedang panjang, Ji Meizen bukanlah tandingan Ji Meiyan, dan dicambuk oleh Meiyan. Cambuk ajaib mencambuk tubuh dengan keras 2 kali. 2 bekas luka tertinggal di kulit seputih salju. Ji Meiyan, jalang, tunggu aku. Setelah mengatakan itu, Ji Meizen segera melarikan diri. Ji Meiyan tidak mengejarnya. Bagaimanapun, dia adalah sepupunya. Ji Meiyan tidak bisa membunuhnya. Sekarang tidak apa-apa memberi pelajaran pada 2 cambuk. Jatuh dari udara, Li Meiyan memberikan cambuk ajaib di tangannya kepada Ji Yun. Kakak ke-6, sepatu jenis apa ini? Sangat berguna. Ji Meiyan memandang Ji Yun dengan penuh rasa terima kasih dan bertanya. Ini cambuk ajaib Tuan Chen. Ji Meizen baru saja menggunakannya. Pedang roh iblis, jadi ini adalah pedang ajaib. Ini sangat berguna. Petik 2. Ji Yun mengambil cambuk ajaib dan mengembalikannya kepada Chen Ping. Pedang roh iblis. Li Meiyan tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, wanita jalang ini berani menggunakan pedang roh iblis, dan dia hampir terbunuh. Setelah Ji Guanyan selesai berbicara, dia menatap Chen Ping dan berkata dengan rasa terima kasih di matanya, terima kasih. Aku tidak mengharapkan tanganmu. Ada harta karun di dalamnya, tetapi sebaiknya Anda memakainya, jika tidak maka pasti akan dicuri. Petik 2. Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, tidak ada yang bisa mencuri barang-barang saya. Jangan percaya, ada pencuri di keluarga Ji kami yang berspesialisasi dalam mencuri barang-barang. Kata Ji Meiyan, kakak perempuan tertua, apakah benar-benar ada pencuri di keluarga Ji? Ji Yun di samping tertegun. Keluarga Ji adalah keluarga besar, pencuri mana yang berani datang dan mencuri barang? Kakak ke-6, jangan dengarkan untuk omong kosong kakak perempuan tertua, dia berbicara tentang Ji Yue, pria ini makan, minum, pelacur, berjudi, dan dia sering mencuri barang-barang dari rumah dan menjualnya, itulah sebabnya kakak tertua mengatakan hal ini. Petik 2. Ji Meiling menjelaskan sambil tersenyum. Saat Ji Yun mendengar ini, dia langsung tertawa. Setelah mengatur tempat bagi Ji Yun dan yang lainnya untuk beristirahat, saudari Li Meiyan dan Ji Meiling pergi. Dibuka.